Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, Engkau yang menjagai kami sepanjang malam. Bahkan kami bangun pagi ini tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami rindu mengawalnya dengan firman Tuhan. Bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya saya percaya kita semua hari ini bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah saudara kita boleh sungguh-sungguh terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Kristus. Baik, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama saudara, sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini: "Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan." Saudara, firman ini berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ketika pertama kali saudara kita datang kepada Tuhan, maka kita tahu bersama bahwa Dia Tuhan yang kudus, Allah yang hidup, ya, dan Dia mau kekudusan, saudara. Karena itu syarat pertama orang datang kepada Tuhan itu adalah bertobat, saudara, ya. Pertobatan adalah langkah awal yang akan membawa kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tanpa ada kesadaran untuk bertobat, maka tidak mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ya, apa sih tindakan pertobatan itu, saudara? Ketika kita mengenal Kristus, mengenal kebenaran, maka kita tahu mana yang baik, yang tidak baik, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat ini berkata, ya, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka kita harus membuang segala kejahatan. Ya, segala kejahatan, apa yang jahat. Saya percaya manusia itu tidak usah diajari tentang apa yang jahat, apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, tidak usah diajari. Dengan sendirinya kita ini tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Anak kecil kita nggak usah ajari, ya, karena dengan sendirinya nanti ketika kita bertumbuh, kita akan bisa membedakan, ya, oh mencuri itu dosa, berbohong itu dosa. Oh, kita tahu bersama bahwa, ya, melakukan hal-hal yang ini dosa, itu dosa. Oh, ini tidak. Dengan sendirinya. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi firman Tuhan itu berkata, Tuhan itu sudah menaruh hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Jadi kita tahu, saudara, tanpa kita baca Alkitab pun kita tahu mana yaitu kejahatan. Ya, langkah awal orang datang kepada Tuhan adalah dengan yang pertama membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat. Yang suka tipu-tipu hari ini, saudara, buang semua tipu muslihat itu, ya. Segala macam kemunafikan, Tuhan tidak mau kita hidup dalam kemunafikan, ya, pura-pura baik padahal tidak baik, pura-pura, ya, berbuat kebaikan padahal di belakang kita jahat. Mari, ya, kita buang segala kemunafikan itu. Jangan hidup munafik di hadapan manusia. Mungkin kita masih bisa munafik, tapi tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hidup kita, bahkan melihat hati. Hati kita pun Dia lihat, Dia tahu, saudara. Karena itu dikatakan, ya, buang segala yang jahat, tipu muslihat, ya, suami yang suka-suka tipu-tipu istri, ya, yang suka melakukan di luar, ya, istrimu tidak tahu. Hati-hati, saudara. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ya, bahkan apapun yang kita anggap itu dosa, mari kita buang. Ya, kemunafikan, kedengkian, ya, kedengkian di hati, saudara. Dengki sama orang itu, dengki, iri, ya, lihat orang berhasil hidupnya iri, kedengkian, ya, lalu marah, lalu bertengkar karena iri hati, dengki, lalu fitnah, ya, jangan memfitnah orang, saudara, apalagi kalau itu yang memang belum tahu pasti, ya, kita memfitnah orang itu sama dengan kita menghakimi. Kalau kita tidak tahu atau itu belum mengenal orang itu, sebaiknya kita jangan menghakimi karena itu dosa. Tuhan suruh kita buang itu semua. Langkah awal kita datang kepada Tuhan, ya, agar kita dapat membangun kehidupan manusia rohani yang sehat.
Mari buang saudara semua kejahatan itu. Lalu dikatakan yang kedua itu, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu murni, suci, tulus ya. Bayi yang baru lahir itu belum ada dosa, pikirannya masih kudus ya, belum ada pikiran jahat. Ya, bayi itu kalau kita bicara tentang kemurnian dan ketulusan itu bicara belajar dari bayi saudara. Alkitab berkata ketika kita sudah membuang semua yang jahat itu, maka kita ya menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang polos, yang tulus saudara. Itu yang Tuhan mau. Bahkan bukan hanya dari ketulusan. Kenapa Tuhan menyuruh kita ini menjadi seperti bayi? Ya, bayi itu selalu menginginkan akan air susu yang murni dan yang rohani. Di sana dikatakan, ya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ya, saudara, ya ketika bayi lahir maka dia akan menangis. Kalau dia menangis tanda bahwa dia lapar. Ya, dia menginginkan susu ya. Kita sudah tahu sebagai orang tua atau ibu apalagi, kalau bayi kita nangis di tengah malam, oh dia pasti haus atau lapar. Berarti dia ingin susu. Untuk apa bayi itu menginginkan susu saudara? Dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau minum susu itu bayi ini akan bertumbuh saudara. Waktu kita menjadi Kristen, kita buang segala dosa, segala kecemaran, kita menjadi seperti bayi yang tulus. Tapi ya Tuhan mau supaya kita jangan cuma seperti bayi terus ya, kita harus bertumbuh. Ya, bayi itu untuk bertumbuh dia memerlukan makanan, makanannya susu yang murni dan yang rohani. Ya, dan olehnya itu, oleh susu itu yang dia minum, dia bertumbuh menjadi anak-anak, dari anak-anak dia menjadi dewasa. Demikian dengan kehidupan kerohanian kita. Saat kita masih bayi rohani, ya kita minum saudara, makan ya, makanan yang murni yaitu firman Tuhan yang rohani. Ya, supaya apa? Supaya kita ini bertumbuh ya. Iman kita bertumbuh menjadi Kristen kanak-kanak, dari Kristen kanak-kanak kita beralih menjadi Kristen dewasa. Yang imannya sudah dewasa, bukan hanya minta kayak kalau bayi itu minta terus saudara. Ya, tetapi ketika kita menjadi Kristen dewasa, ya kita bahkan bukan hanya lagi meminta, tapi kita ingin menjadi orang yang berdampak dan memberi hidup bagi yang lain, terutama bagi Tuhan. Ya, bertumbuh. Ya, jangan menjadi Kristen yang tidak bertumbuh. Mari kita bertumbuh ya, jangan dari dulu gitu terus, puluhan tahun dari Kristen gitu terus, hidupnya nggak berubah. Jadi Kristen puluhan tahun sudah pelayanan, jadi majelis di gereja, bahkan pendeta, gembala, tapi nggak berubah. Yang berdosa terus, yang merokok terus, ya memfitnah terus. Kita belajar menjadi orang yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ayat ini berkata, ya supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi ingat, kita tidak mungkin bisa diselamatkan kalau kita tidak bertobat terlebih dahulu, lalu menjadi seorang bayi ya yang tulus dan murni, yang polos dan terus bertumbuh karena kita mendapat makanan rohani ya, dan lewat firman Tuhan, khotbah yang kita dengar itu membuat iman kita bertumbuh. Saya senang mendengar hari-hari ini orang berkata, Bu, sejak ikut mesbah doa iman saya bertumbuh. Saya sekarang berubah hidup saya. Tentunya pertumbuhan rohani itu akan terlihat dari perubahan hidup dan karakter. Ya, ketika bayi itu kerjaannya nangis, lapar nangis. Tapi ketika mulai anak-anak tentunya nggak kayak gitu. Waktu dia lapar ya dia cari makan, dia minta sama mamahnya. Ketika dewasa ya kita bukan cari makan lagi, kita menyediakan makanan saudara ya. Jadi orang itu terlihat pertumbuhan rohaninya waktu hidupnya berubah. Dia menjadi berkat, berarti dia sudah dewasa saudara. Ya, bukan lagi menjadi suami yang menjadi batu sandungan dalam keluarga, bukan lagi menjadi istri menjadi batu sandungan, bukan menjadi anak yang menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat dan dampak. Ya, dikatakan ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita semua pasti sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tidak ada dari kita yang tidak mengecap kebaikan Tuhan, karena itu kebangetan saudara. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka harusnya kita menjadi Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa. Jangan menjadi bayi-bayi
menggulai rohani terus, tapi mari kita minum air yang murni, yang rohani, yaitu firman, sehingga kita terus bertumbuh dan juga beroleh keselamatan. Ingat, bukan berarti sekali selamat tetap selamat. Belum tentu. Kalau kita tidak bertobat, membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, maka kita tidak mungkin diselamatkan, saudara. Ya, dan kita percaya karena kita semua sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka kita semua harus berubah dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membawa kita semakin hari semakin dewasa di dalam Dia, iman kita semakin bertumbuh, hidup kita semakin diubahkan, sehingga Tuhan menjamah kita, saudara, dan hidup kita menjadi berkat.